Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2171-2173. Rune itu terukir di kakinya seperti tato, lalu tubuhnya menjadi sangat ringan dan kecepatannya melonjak. Begitu kecepatannya meningkat, ia segera mengejar kecepatan jiwa malam, sehingga kecepatan jiwa malam menjadi lebih lambat. Mantra itu langsung jatuh seperti tetesan hujan. Jangan membuangnya. Bum-bum. Di atas arena, terdengar suara gemuruh, nyala api, dan ledakan yang terus-menerus. Semua orang melihat bahwa jiwa malam dihancurkan oleh cangkang mantra yang padat, dan tidak memiliki kemampuan pertahanan sama sekali, hanya berteriak. Kamu tidak bisa menghilangkannya sekarang, kan? Jadi, hati Jericho Lee bergerak, dan 5 lubang di pergelangan tangannya menyala pada saat yang bersamaan. Di saat yang sama, kekuatan jiwa meledak dan langsung menyelimuti seluruh arena tantangan. Susunan 8 trigram yin yang sepenuhnya mengunci arena tantangan. Angka ajaib dan posisi 5 elemen sangat jelas di matanya saat ini. Suara mendesing. Jericho Lee melintas dan menebas dengan pedang besar di tangannya. Saat ini, jiwa malam baru saja lolos dari pemboman gelombang pesona. Sebelum dia bisa mengingat dan bernapas, pedang besar itu memotong pinggangnya. Tubuh jiwa puff. Knight terpaku di tempatnya, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Jericho Lee sekarang mengambil pedangnya, dan pedang 5 elemen langit dan bumi kembali ke postur normalnya. Dia mengambil pedang itu kembali ke dalam cincin penyimpanan sesuka hati, dan menatap jiwa malam dengan tenang. Tubuh jiwa malam sedikit gemetar, dan sudut mulutnya perlahan berlumuran darah. Kemudian tubuhnya terhenti pinggangnya dan terkilir, tubuh bagian atas terpeleset, terbentur tanah, dan kakinya terkilir. Masih berdiri di tempat yang sama. Kali ini, tidak ada cahaya putih yang keluar. Pada saat itu, bahkan Yuan Ying terpotong menjadi 2. Jiwa malam membuka matanya lebar-lebar, dan dia tidak mengerti mengapa dia kalah begitu parah pada saat itu. Kematian. Adegan itu sunyi, setenang kematian. Akhir dari Perang Dunia Pertama berakhir dengan hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Jiwa malam yang kuat dari tingkat setengah abadi dikalahkan dengan begitu sederhana sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hati setiap orang menyeramkan, tidak bisa dikatakan takut, gelisah, bersemangat, atau emosi lainnya. Namun bagi Master Min dan lainnya, inilah hasil yang sudah lama mereka nantikan. Min Si sangat gembira. Pak Tua Min juga sangat senang. Dia menghela nafas lega. Jiwa malam akhirnya terbunuh. Wen Tisu menatap punggung Jericho Lee dengan tatapan penuh hormat, layak untuk pria itu. Tuan Min melihat sekeliling dalam diam. Haha, aku khawatir semua keluarga ingin balas dendam hanya omong kosong belaka. Bahkan jiwa semi-abadi seperti jiwa malam dapat dengan mudah dibunuh. Apa yang akan mereka lakukan untuk membalas dendam? Min Si mengatakan yang sebenarnya. Sebelum Li Qiankun membunuh 10 ahli teratas dalam daftar Tiangang, dia mengungkap skandal mereka. Keluarga di belakang 10 ahli pasti membenci Li Qiankun. Banyak orang yang berteriak-teriak ingin membalas dendam, namun kini mereka melihat pemandangan jiwa malam terbunuh. Apakah mereka masih mempunyai keberanian dan kepercayaan diri untuk membalas dendam? Jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa Anda memiliki kepercayaan diri, saya khawatir hanya keluarga Yan dan keluarga Wan Qi. Bagaimanapun, keduanya memiliki penguasa dewa perang dan kekuatan untuk bersaing. Tapi sekarang, semua orang bisa melihat bahwa Jericho Lee masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Lagi pula, dikabarkan bahwa ketika dia membunuh 10 ahli teratas, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengumpulkan 32 pedang terbang. Dengan kata lain, meskipun Wan Qide dan Yan Nantian ada di sini, sulit untuk berurusan dengan Jericho Lee. Tidak ada harapan untuk membalas dendam. Banyak orang di keluarga itu menghela nafas dan melepaskan gagasan balas dendam yang tidak masuk akal. Di hadapan pria yang begitu kejam, balas dendam apa? Kamu mau mati? Palung. Tuannya luar biasa, bahkan makhluk semi-abadi pun bisa membunuh dengan begitu ringan. Saya harus mempelajari keterampilan ini. Zhong Jue sangat bersemangat hingga dia melompat setinggi 3 kaki. Orang-orang di sekitar iri. Jika mereka bisa menyembah Tuhan dan manusia yang begitu mengerikan sebagai guru mereka, mereka akan senang menjadi ternak dan kuda. Haha, kali ini kami keluarga Zhong memegangi paha kami. Zhong Kunlin mendobrak mulutnya, matanya bersinar. Zhong Jue segera memutar matanya dan berkata dengan nada meremehkan, bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa manusia adalah tongkat dewa, dan kamu tidak mengaguminya? Wajah lama Zhong Kunlin memerah. Bagaimana kau mengatakan itu?
Adakah orang yang menentang orang yang lebih tua seperti itu? Memotong. Jika aku tidak cukup bijak untuk mengetahui mutiara, aku pasti sudah dirusak olehmu. Zhong Jue bangga. Yang lain memandangnya dan merasa iri. Zhong Su sangat cemburu hingga dia menjadi gila, apa keberuntunganmu? Sial, kenapa aku tidak seberuntung itu? Dia juga ingin memuja ahli seperti guru, tapi kenapa dia tidak bisa bertemu dengannya? Zhong Jue berkata dengan wajah tersenyum, itu karaktermu yang memilih makanan. Itu seperti karakterku. Karakter, saudari. Zhong Su benar-benar ingin menghancurkan wajahnya dengan satu pukulan. Bisakah produk ini menjadi lebih buruk? Zhong Jue terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia berlari dengan penuh semangat ke arena tantangan dan memegang paha tuannya. Jadi, inilah kekuatannya yang sebenarnya. Wajah Yan Ling berseru, pembangkit tenaga listrik tingkat semi-abadi bukanlah lawan, dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Jericho Lee. Yan Dingi juga tersenyum masam, kupikir aku melebih-lebihkannya, tapi sekarang, aku masih meremehkannya. Pantas saja dia bisa meremehkan para pahlawan dan mengutarakan pendapatnya yang berbeda. Pernah menginjakkan kaki, seperti rumor yang beredar saat ini, Zhou Xiong dan Zhao Chuan, ketua dan wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri, juga memiliki wajah yang rumit. Kekuatan mereka tidak buruk, tentu saja kita bisa melihatnya di pertempuran tadi. Jericho Lee tidak hanya tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi juga menunjukkan cara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Orang ini sama jahatnya dengan rumor yang beredar. Zhao Chuan menghela nafas. Hati Zhou Xiong penuh dengan perasaan campur aduk. Saya pikir saya telah mengejar setengah negeri dongeng selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya dia membunuh setengah negeri dongeng dengan budidaya guru spiritual. Apakah sulit untuk menjadi seperti yang saya kejar? Apakah selalu salah? Dia bahkan mulai ragu apakah jalur praktiknya benar. Momentum orang ini tidak ada bandingannya dengan Dewa Perang Selatan pada tahun-tahun itu. Kekuatannya sekarang sudah cukup untuk masuk dalam daftar Dewa Perang. Dewa Perang berusia 20-an, Zhou Xiong tidak bisa menahan tawa getir. Dibandingkan dengan keterkejutan orang banyak, beberapa orang di tempat kejadian terlihat sangat jelek. Bagaimana mungkin? Seberapa kuat dia? Alasan utama mengapa dia tidak bisa menerimanya adalah karena Li Qiankun ada hubungannya dengan pemberontak itu. Sebelumnya, mereka mencoba merayu Li Qiankun, tetapi gagal. Mereka membuat kekacauan. Sekarang, semakin kuat kekuatan Li Qiankun, semakin mereka tidak bisa menerimanya. Lagi pula, itu berarti kekuatan pihak pemberontak semakin kuat. Ini jelas bukan kabar baik bagi keluarga Li Bai Yunfeng. Apa yang harus dilakukan? Salah satu dari mereka ragu-ragu. Apa yang harus dilakukan? Wajah Li Sengqiong menjadi kaku. Tentu saja, bagaimana cara melaporkan berita itu kembali, mata pria itu berkedip dan ragu-ragu. Jika Anda hanya mengatakan itu, aku khawatir Tuan Wei akan. Bab 2172. Hal ini membuat rambut Li Seng menjadi keren. Dia sangat jelas tentang sifat kakaknya. Dengan banyaknya orang dari generasi yang sama, Li Sengwei sekarang bertanggung jawab atas seluruh keluarga Li, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa menentangnya. Tapi dia adalah orang yang sangat percaya diri, dia pernah berselisih dengan pemberontak itu sebelumnya. Jika kita bisa melewatkan penampilan Li Qiankun di konferensi seni bela diri sekarang. Li Sengqiong tidak bisa membayangkan betapa marahnya Li Sengwei. Li Sengqiong mengertakkan gigi. Laporkan saja beritanya kembali. Jika Anda menyembunyikannya, konsekuensinya akan lebih buruk. Selain itu, kami tidak bisa menyembunyikan beritanya. Segera seluruh dunia seni bela diri akan mengetahui bahwa Li Qiankun membunuh setengah abadi yang kuat. Setelah siang, Li Sengqiong memutuskan untuk melaporkan kebenaran, bukan karena dia takut pada Li Sengwei, tetapi karena dia tidak dapat menyembunyikan beberapa hal. Demi masalah yang tidak perlu, Li Sengqiong hanya dapat memilih untuk melaporkan dengan jujur. Setelah Jericho Lee turun dari panggung, dia mengambil senjata roh canggih dan cincin penyimpanan jiwa malam. Barang rampasan semacam ini tidak masuk akal. Dengan dia turun, konferensi seni bela diri juga jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Itulah jadwal pertarungan Wukui, pemain kuat kelima. Tidak ada cara untuk melanjutkan. Setelah menyaksikan pertarungan antara Jericho Lee dan Yehun, pertarungan orang lain menjadi membosankan. Namun, Asosiasi Seni Bela Diri masih tetap teguh dan terus mengadakan kompetisi. Setidaknya yang teratas hanya sedikit yang harus dipilih. Kalau tidak, kuota untuk operasi eksplorasi reruntuhan kuno tahun depan tidak bisa disia-siakan, bukan? Tepat ketika Jericho Lee turun dari arena tantangan,
pemandangan aneh muncul, yaitu semua orang tidak tertarik pemilihan beberapa orang teratas, dan pergi untuk memenangkan hatinya. Nampaknya di mata masyarakat, lebih baik menjalin hubungan baik dengan Jericho Lee daripada mencari peluang menjelajahi peninggalan kuno. Jika bisa belajar darinya, pasti lebih bermanfaat daripada menjelajahi peninggalan kuno. Hasil ini membuat Zhou Xiong tersenyum pahit, tetapi dia tidak melakukan apapun. Tuan Zong, senang bertemu denganmu. Pada saat ini, beberapa orang secara alami ingin memenangkan hati keluarga Zong. Siapa yang tidak tahu kalau Zong Jue mengaku sebagai murid Jericho Lee? Tentu saja, keluarga Zong di kota Huguang, sebuah keluarga kecil yang biasanya tidak dipedulikan siapapun, tiba-tiba menjadi objek buruan populer. Hal ini membuat keluarga Zong merasa lebih berwajah, dan Zong Kunlin tersenyum. Zong Jue tidak jarang sama sekali. Dia mengikuti Jericho Lee seperti anak kecil. Dia tampak seperti kuda di kepala. Banyak orang tidak membencinya sama sekali. Sebaliknya, mereka begitu iri hingga ingin buru-buru menggantikannya satu persatu. Tuan Li, Pak Tua, saya sudah menyiapkan teh. Apakah Anda ingin mencicipinya? Kali ini, Tuan Min datang dengan senyuman di wajahnya, diikuti oleh Wen Tisu dan Min Si. Jericho Lee menoleh. Meski tidak mengenal ketiga orang tersebut, namun Goi Su terlihat sedikit mirip dengan Goi Ren. Dia harus menjadi anggota keluarga yang sama. Dia berkedip. Apakah kamu dari Wen Ren? Dia ingat Wen Tiren pernah mengatakan sebelumnya bahwa dia telah mengirim seseorang untuk menemuinya. Seharusnya ketiga orang ini. Wen Tisu mengangguk dengan cepat, adikku telah mempercayakanku tugas penting kali ini, mengatakan bahwa Tuan Li, kamu pasti bisa menyelesaikannya. Melihat dia mengakui identitasnya, Jericho Lee mengangguk dan memperhatikan di sana. Ada banyak orang di belakang Master Min, termasuk He Seng, Zheng Tiande dan lainnya. Mereka semua menggeliat dan berusaha berhenti berbicara. Di satu sisi, Zong Jue berkata dengan wajah tersenyum, apakah kamu ingin berkonsultasi dengan guruku? Tapi menurutku ini bukan waktunya untuk membodohi diri sendiri. Saya sangat berbakat sehingga Sifu belum secara resmi menerima saya sebagai murid magang. Aku yakin Sifu tidak menyukaimu lagi. He Seng dan yang lainnya meniup janggut mereka dan menatap. Bocah bau, apakah kamu ingin mengatakan hal seperti itu? Kami tidak ingin wajah, bukan? Jericho Lee menatap bocah itu dengan wajah pucat. Bocah itu mungkin milik plester kulit anjing, dan dia tidak bisa menghilangkannya begitu dia mendapatkannya. Jika aku tahu itu, aku tidak akan peduli untuk mengajari anak ini. Pergi, jangan berteriak. Saya tidak akan menganggap Anda sebagai murid magang, kata Jericho Lee. Namun Zong Jue berkata, saya mengerti. Saya mengerti. Guru ingin menguji saya. Jericho Lee tidak bisa berkata-kata. Dia tidak dapat memahami orang sama sekali. Saya harus kembali dan membuangnya. Guru, saya pikir setelah konferensi seni bela diri, akan ada jamuan makan, bukan? Apa masalahnya? Dia berkata di jamuan makan, Jericho Lee tahu bahwa orang-orang ini berusaha menyenangkannya. Meskipun dia tidak menyukai ini, dia tidak dapat menahannya. Ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Semua orang tersenyum ketika mendengarnya kata-kata. Mereka takut Jericho Lee akan menolak secara langsung dan tidak akan memberikan kesempatan apapun. Sekarang, meskipun Jericho Lee kuat, dia tidak banyak bicara dan masih mudah berbicara. Di malam hari, Asosiasi Wudao mengadakan jamuan makan. Tidak ada keraguan bahwa protagonis malam ini adalah Jericho Lee, Wukui dari konferensi seni bela diri, serta sarana dan kekuatannya yang luar biasa. Tentu saja, banyak orang menghormatinya. Zong Jue adalah penari yang baik malam ini. Tentu saja semua orang bisa memahami tariannya. Jika mereka bisa memuja guru seperti itu, mereka pasti akan lebih kuat. Belum lagi Zong Jue berhasil meraih peringkat kedua Wukui dan mengalahkan peringkat ketiga Tianxi Wukui dalam konferensi pencak silat ini. Bakat dan kekuatan semacam ini bisa dikatakan sebagai kebanggaan surga, tak kalah dengan talenta yang dibina oleh keluarga besar yang hadir. Dia memiliki modal yang membanggakan. Semua anak muda sangat iri. Di saat yang sama, banyak orang juga menyadari bahwa di kota Huguang di masa depan, keluarga Zong pasti akan menjadi keluarga pertama. Jika Zong Jue tumbuh besar di masa depan, seluruh keluarga Zong juga mungkin terpisah dari keluarga Silao dan menjadi keluarga kuat di eselon ketiga. Tuan, aku akan bersulang untukmu. Zong Jue berlari ke depan Jericho Lee dengan wajah tersenyum dan anggur. Jericho Lee memutar matanya dan berkata, pergi. Hihi, Zong Jue sama sekali tidak tahu bagaimana menulis nakal. Dia tahu benar kebenaran dari berlama-lama. Duduk di meja sebelah,
semua orang di keluarga Zhong menikmati perlakuan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Bahkan generasi mudanya telah menarik perhatian banyak orang. Sayangnya bakat mereka sangat buruk sehingga para ahli tidak menyukainya. Di jamuan makan, banyak ahli yang tidak bisa menahan diri. Beberapa orang mau tidak mau mengambil harta mereka dan datang ke Jericho Lee untuk meminta nasihat. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin kekuatannya menjadi kuat, meskipun hartanya bagus, namun kekuatannya abadi. Jericho Lee tidak menolak ramuan itu. Semakin banyak, semakin baik jadinya. Pria itu melihat bahwa Jericho Lee telah menerima sesuatu, dia sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia menyebut Jericho Lee sebagai dewa perang. Bagaimanapun, Jericho Lee bahkan bisa membunuh makhluk semi-abadi. Salah memanggilnya dewa perang. Bab 2173. Saat ini, semua orang melihat ke atas. Mereka ingin melihat bagaimana komentar Jericho Lee tentang orang ini. Semua orang mengenal pria ini. Zheng Tiandai adalah 31 penguasa Tiangang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pada levelnya, tidak diperlukan bimbingan, tetapi pertarungan sebelumnya antara Jericho Lee dan Yehun membuat mereka mengerti bahwa mereka jauh dari satu sama lain. Jericho Lee memandang Zheng Tiandai dan berkata, cara kultivasimu sangat ganas dan mendominasi. Kamu ahli dalam keterampilan pedang dan keterampilan atribut api. Cara ini seharusnya sangat kuat, tetapi kamu seharusnya berada di tempat yang sama untuk itu. Setidaknya 5 tahun. Dengan kata-kata ini, tubuh Zheng Tiandai bergetar hebat. Dewa Perang mengatakan dengan tepat apa yang dia katakan. Saya telah berada di level saat ini selama 6 tahun. Tentu saja, Anda harus tetap di tempat yang sama. Untuk mengejar promosi ranah untuk sementara waktu, Anda bisa melakukan hal semacam ini, desah Jericho Lee sambil gemetar kepalanya. Meskipun Zheng Tiandai, sebagai master jiwa, menempati peringkat ke-31 dalam daftar Tiangang, bagi orang-orang setingkatnya, pencarian seumur hidupnya adalah seni bela diri. Jika Anda tidak bisa membuat kemajuan, itu lebih buruk daripada membunuhnya. Sangat disayangkan bahwa Zheng Tiandai sendiri bunuh diri, mencabut bibit dan menyemangati orang lain, dan potensi budidayanya pun berakhir. Bahkan jika dia berlatih 10 atau 20 tahun lagi, dia akan tetap berdiri diam. Ketika dia mencapai akhir hidupnya, dia hanya bisa berubah menjadi lereng loes. Hal seperti itu, bagi para ahli di daftar Tiangang, tidak akan direkonsiliasi. Tubuh Zheng Tiandai mulai berkelahi lagi dan berkata dengan hati-hati, tolong beri kami nasihat. Hanya dia yang tahu seberapa buruk situasinya. Itu sebabnya dialah orang pertama yang meminta nasihat. Sangat mudah untuk mengubahnya, sebenarnya tidak sulit. Itu tergantung apakah Anda bersedia melakukannya atau tidak, kata Jericho Lee dengan ekspresi riang, sekarang Anda ingin memiliki kolam yang kering. Segera setelah itu, airnya dimasukkan, akan segera dikuras. Satu-satunya cara untuk mengubahnya adalah dengan memperluas kolam dan menyuntikkan lebih banyak air, sehingga alam dapat mengantarkan kehidupan baru. Tetapi untuk melakukan itu, Anda harus menderita karena menempa dan pergi ke gunung berapi selama 1 atau 2 tahun, selama kita bisa membuat kemajuan, ini bukan apa-apa. Zheng Tiandai menggelengkan kepalanya. Yah, aku bisa mengajarimu cara menempa tubuhmu, membentuk kembali fondasi dan tubuhmu, dan membiarkanmu menempa tubuh Anda dengan gas vulkanik. Jika kamu benar-benar bisa membawanya, kamu bisa memasuki master jiwa tingkat tinggi dalam 3 tahun. Jericho Lee berkata dengan santai. Hal ini membuat Zheng Tiandai sangat bersemangat. Dia telah terjebak di master jiwa Xiajing selama 6 tahun, tetapi Jericho Lee berkata bahwa dia bisa membuat terobosan dalam waktu 3 tahun. Dia tahu bahwa Jericho Lee tidak pernah menipunya. Pada saat itu, dia berkata dengan penuh semangat, sampai jumpa Tuan. Wajah Jericho Lee menjadi hitam dan tidak bisa berkata-kata, pergi. Siapa yang akan menerimamu sebagai murid? Aku hanya mengajarimu apa yang kamu ambil. Zheng Tiandai tertawa canggung. Sebaliknya, ia menjadi semakin bersemangat. Dia menawarkan ramuan itu dengan kedua tangannya, tolong terima dengan senyuman. Jericho Lee melihatnya, tidak mengulurkan tangan, tetapi dengan santai berkata, ada sesuatu yang harus saya ingatkan kepada Anda, keluarga Zhong dan keluarga Dai memiliki sedikit kebencian, murid Anda takut menjadi bencana. Sejauh ini, dia tidak melanjutkan. Zheng Tiandai tercengang dan bereaksi dengan cepat. Tanpa ragu-ragu, dia berkata dengan tegas, Dai Tiangang, kamu tidak akan menjadi muridku di masa depan. Kami tidak memiliki hubungan antara guru dan murid. Ketika orang-orang mendengar bahwa Dai Tiangang telah dikeluarkan dari sekolah dengan begitu tegas, mereka cukup terkejut, tapi mereka bisa mengerti ketika mereka sudah tenang. Bagaimanapun, Jericho Lee banyak berhubungan dengan keluarga Zhong.
Jika Zheng Tiande masih begitu dekat dengan keluarga Dai, cepat atau lambat dia harus bersaing dengan Jericho Lee. Jika kekuatan Jericho Lee sangat buruk, tidak apa-apa, tetapi kekuatan Jericho Lee sangat luar biasa, dan dia adalah musuh orang aneh, bukankah dia mencari kematian? Dai Tiangui, kamu tidak akan menjadi muridku di masa depan. He Seng mengikuti muridnya keluar dari sekolah tanpa ragu-ragu. Wajah Dai Tiangui berubah drastis dan dia buru-buru memohon. He Seng acuh tak acuh, jangan salahkan aku karena berdarah dingin. Saya tidak bisa menguasai beberapa hal. Wajah Dai Tiangui kelabu seperti kematian, dan semua orang Daijia seperti terong yang dipukuli oleh embun beku. Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sejujurnya, saya tidak tahu. Aku tidak terlalu peduli dengan Daijia, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Saya mengemukakan bahwa itu untuk mencegah orang berpikir salah, dan akhirnya membawa bencana bagi diri saya sendiri. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani mengambil kata-katanya. Segera, Jericho Lee mengeluarkan kertas itu dan langsung mencetak kata-kata itu di atasnya. Dengan kekuatan jiwanya. Dengan tangan ini saja, dia menenangkan semua orang di tempat. Secara umum, kekuatan jiwa itu ilusi. Seringkali, ia tidak terlihat dan tidak memiliki entitas, sehingga sulit menyebabkan kerusakan pada objek eksternal, apalagi meninggalkan perubahan substansial. Kekuatan jiwa dapat digunakan untuk bertarung, namun sebagian besar juga digunakan untuk menyerang jiwa lawan dan menimbulkan kerusakan jiwa. Tangan Jericho Lee langsung memperluas wawasan mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat memahami seberapa jauh jarak mereka satu sama lain. Ambil. Dia melemparkan kertas itu ke Zheng Tiande. Zheng Tiande segera memeluk tinjunya dengan penuh semangat, terima kasih kepada Dewa Perang atas kesuksesanmu. Jericho Lee berkata, jika kamu benar-benar ingin memiliki hati ini, kamu dapat bergabung dengan Sekte Suanyi ketika penutupannya selesai. Tidak ada sekolah dan tidak ada sekolah, Suanyi lebih cocok untukmu. Suanyi tidak memiliki batasan apapun padamu. Sebaliknya, kamu haus akan bakat dan memiliki banyak sumber daya. Zheng Tiande tertegun, Dewa Perang, ini. Apa kau tidak tahu aku mengenal pria itu dengan baik? Jericho Lee berkedip. Semua orang tertawa diam-diam. Faktanya, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui situasi Suanyi Men saat ini? Suanyi kini menjadi pusat perhatian dan memiliki momentum perkembangan yang sangat kuat. Ini juga menghasilkan hal-hal baik seperti anggur obat roh, mata air roh dan embun mata air roh. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri. Selama periode ini, banyak orang bergabung dengan Sekte Suanyi atas undangan Li Wenyan, dan Sekte Suanyi tidak memiliki batasan apapun terhadap orang-orang tersebut. Itu sangat biasa saja. Yah, aku tidak akan memberitahumu apapun lagi. Siapa lagi yang perlu ditunjukkan? Jericho Lee mengambil apa yang diambil Zheng Tiande, dan si berlari bertanya. Aku. Suaranya jatuh, Yan Dingi melompat keluar dengan tergesa-gesa, Leng lebih cemas dari yang lain. Jericho Lee melihat, yo, orang tua itu sangat cemas. Yan Dingi tertawa canggung, dengan wajah rendah hati, melihat kemampuan Anda, Tuan Muda, saya benar-benar yakin sekarang. Lalu saya tahu betapa sempitnya dunia ini. Saya juga ingin mengejar seni bela diri tingkat yang lebih tinggi. Tolong beri saya nasihat. Kemudian dia mengeluarkan obat mujarab. Jericho Lee tidak sopan. Dia mengambil ramuan itu dan memandangnya. Kamu masih memiliki potensi, tapi tidak banyak yang tersisa. Itu adalah batasmu untuk mencapai master jiwa tingkat tinggi dalam hidupmu. Kecuali kamu dapat melatih kembali keterampilan dasarmu dari awal hingga akhir, seberapa kuat fondasimu akan menentukan seberapa jauh kamu bisa pergi.